Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita pertemuan yang ke-6 ya. Sebenarnya ini materi ini adalah pertemuan 6 dan 7. Jadi materi terakhir sebelum pelaksanaan ujian tengah semester ya. Nah, pada pertemuan 6 dan 7 ini kita akan membahas tentang perancangan stasiun kerja ya. Perancangan stasiun kerja. Baik, sebagai pengantar ya, sebagai pengantar. Nah, workstation atau stasiun kerja ya, dipendekkan dengan SK ya. Kalau bahasa Inggrisnya dipendekkan dengan WS ya. Itu merupakan kesatuan terkecil yang ada di rantai produksi ya. Di rantai produksi ya. Nah, stasiun kerja itu umumnya ya, minimal ya, terdiri dari operator ya. Operator itu adalah orang yang bekerja, kemudian bahan baku ya, yang akan diolah, kemudian WIP ya, work in process, dan finish good ya, produk jadi. Tinggal satu lagi, ini adalah mesin ya, mesin dan peralatan ya, di mesin. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Ini adalah mesin ya. Ini operator yang bekerja, kemudian ada bahan baku ya, penempatannya di sini, kemudian ada produk yang selesai dikerjakan ya. Nah, ini yang bahan baku atau raw material, ini yang produk jadi atau finish good. Kemudian ada mungkin nanti produk yang sudah dari bahan baku dikerjakan di mesin, kemudian ditaruh dulu sementara, itu yang namanya WIP, work in process, bahan yang belum selesai ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, beberapa peralatan bahan yang mungkin terlibat di sebuah stasiun kerja. Ada waste. Waste ini sisa-sisa pengerjaan. Atau ada juga istilah lain namanya scrap ya. Kemudian ada peralatan tambahan ya. Misalnya alat ukur ya, alat pengujian, dan barang-barang lain ya. Banyak ya. Kemungkinan bisa terlibat di dalam sebuah stasiun kerja. Nah, kemudian kumpulan stasiun kerja itu disebut biasanya dengan nama departemen ya. Ya. Misalnya ini stasiun kerja pemotongan ya, stasiun kerja pemotongan. Nah, stasiun kerja pemotongan ya, itu terdiri dari yang pertama itu adalah ada mesinnya, mesin, satu mesin, dua operator, yang ketiga bahan baku, 4 bahan jadi ya. Nah, ini yang umum ya, yang dasar 4 ini ya. Nah, keempat komponen ini itu disebut dengan satu stasiun kerja. Nah, satu stasiun kerja, kemudian ada satu stasiun kerja dengan fungsi yang sama, dengan alat yang sama, atau 2 atau 3, kumpulannya itu disebut dengan departemen. Dengan departemen. Misalkan ini stasiun kerja ini ya, anggap kita sebut stasiun kerja pemotongan ya. Pemotongan, misalnya seperti ini. Pemotongan ya, A. Kemudian ada lagi mesin, peralatan, operator ya. A juga ya, pemotongan. Mungkin ada juga pemotongan lain, mungkin alatnya agak beda sedikit ya. Mungkin mesin potongnya lebih canggih ya. Atau operatornya lebih dari satu misalnya. A juga. Nah, kumpulan ini ya, ini disebut dengan departemen ya, departemen pemotongan ya.
Kalau ini stasiun kerja pemotongan, sementara kumpulan dari stasiun kerja disebut dengan departemen pemotongan. Nah, mungkin istilah yang sering digunakan departemen. Mungkin ada juga istilah lain yang sering dipakai pada untuk kasus ketika ada kumpulan dari stasiun kerja. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana cara kita merancang stasiun kerja dan juga merancang departemen. Apa hal-hal yang harus diperhatikan? Oke, kita lanjutkan. Nah, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam merancang stasiun kerja atau departemen? Nah, ini yang umum dilakukan ya. Yang pertama, tentukan aliran bahan ya. Aliran bahan ini proses perpindahan bahan ya. Mulai dari dia gudang ya. Ya, misalkan satu stasiun kerja, misalkan ini. Nah, bahannya dari mana? Dari gudang kah atau dari stasiun kerja sebelumnya? Ya. Misalnya kalau stasiun kerja pemotongan, ya. Berarti stasiun kerja sebelumnya pengukuran misalnya. Nah, jadi tentukan aliran bahannya seperti apa. Kemudian arah alirannya, arahnya kemana ya? Arahnya kemana ini terkait dengan nanti dengan luas. Nah, dengan luas. Kemudian tentukan barang yang akan mengisi. Seperti tadi, apa saja alat, peralatan, semua ya yang terlibat dalam sebuah stasiun kerja. Nah, kemudian tentukan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, kegiatan apa saja yang dilakukan di pemotongan tersebut? Ya. Misalnya, mengangkat bahan dari gudang, ditaruh di dekat stasiun kerja. Kemudian, stasiun kerja tersebut, operatornya mengambil bahan, ya. Kemudian diletakkan di mesin. Kemudian dipotong. Kemudian setelah itu dipotong, diletakkan yang telah selesai di tempat yang lain, tempat yang pengumpulan. Nah, kemudian setelah itu mengecek ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan itu kita identifikasi. Ya, kita identifikasi. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah membuat sketsa dasar. Ya, sketsa dasar. Ya. Oke. Nah, pada prinsipnya ya, ada aturan atau prinsip-prinsip perancangan yang mesti kita penuhi. Ya. Yang pertama itu, ketika kita merancang stasiun kerja, itu yang pertama yang harus dipastikan adalah gerakan kerjanya sudah baku. Ya. Gerakan kerjanya sudah baku. Ya. Jadi gerakannya itu tidak berubah-ubah untuk satu benda yang sama, benda kerja yang sama. Contoh, mungkin Anda sudah pernah melihat orang mengisikan air ke dalam dus. Ya. Nah, gerakannya sama, standar. Ngambil, taruh, susun. Tampil, taruh, susun. Jadi gerakannya itu tidak berubah-ubah. Ada yang misalkan kalau ini ya, gerakannya itu misalnya ada 5 gerakan ya. Tapi kalau gerakan yang tidak standar, itu gerakannya berubah-ubah. Gerakannya mulanya misalnya 5, habis itu ada 6, dan 7. Jadi berubah-ubah terus ya. Nah, yang dalam merancang itu kita pastikan dulu bahwasanya gerakan kerjanya sudah standar, ya, dibakukan ya. Nah, bagaimana pembakuan gerakan kerja? Mungkin Anda sudah belajar di mata kuliah yang lain, mata kuliah ergonomi terutama ya. Kemudian yang kedua, alat, bahan, dan kendali mesin dekat dengan area kerja operator. Ya. Ini untuk meminimalisir kegiatan berjalan. Jadi, alat, bahan, dan kendali mesin kalau bisa sedekat mungkin dengan operator. Jadi bisa dijangkau. Ya. Bisa dijangkau.
Ya. Terkait juga nomor 3, penempatan dan pemindahan bahan seefisien mungkin. Jadi kalau kita memindahkan bahan, barang itu tidak membutuhkan jarak yang jauh, tenaga yang besar ya. Karena dalam stasiun kerja itu pekerjaannya akan berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Kalau berulang-ulang maka kalau yang kita kerjakan itu berat, melelahkan, berulang-ulang itu makin melelahkan. Ya. Pekerjaan yang standar saja ketika dilakukan berulang-ulang itu sudah melelahkan, apalagi yang tidak standar. Kemudian ruangan yang cukup. Ya, ruangan yang cukup. Ya. Artinya untuk masing-masing komponen tadi, bahan, mesin, itu ruangannya cukup. Kemudian peralatan pemindahan yang sesuai. Ya, peralatan pemindahan yang sesuai. Ya. Peralatan pemindahan yang paling dasar adalah manusia ya, tenaga manusia, manual material handling. Kemudian ada lagi yang lain, mulai dari yang namanya konveyor atau bar dan jalan ya. Nah, untuk masing-masing produk itu akan berbeda peralatan pemindahan. Kalau untuk produk misalnya dalam botol, dalam ini ya, biasanya pakai konveyor ya. Ya. Tapi kalau produk logam biasanya itu pakai dengan peralatan mekanik. Ya. Forklift ya, hand truck ya. Kemudian berikan kelonggaran ya, kelonggaran untuk operator dan mesin. Nah, pada proses perancangan kali ini yang akan menjadi fokus kita adalah menghitung area kerja ya, menghitung luas area kerja. Oke. Nah, apa prinsip-prinsip yang mesti kita perhatikan dalam merancang stasiun kerja ya, terkait dengan yang akan kita rancang ya. Yang pertama itu adalah ya, prinsip tata cara kerja ya. Ya, prinsip tata cara kerja ya. Tata cara kerja itu termasuk tadi pembakuan gerakan kerja. Kemudian penempatan benda di sekitar area kerja. Ya. Nah, ini contohnya kalau pekerjaan dilaksanakan dengan keadaan duduk. Ini pekerjaan kalau dikerjakan pada posisi berdiri. Jadi tata cara kerjanya, ya, urutan pekerjaannya misalnya, itu harus memberikan kenyamanan sebaik mungkin bagi operator, ya, bagi pekerja. Kemudian adalah prinsip ergonomi. Nah, ini mungkin sudah Anda pelajari ya. Jadi dalam bekerja, aspek ergonomi itu wajib diperhatikan. Nah, inilah yang membedakan teknik industri dengan yang lain ya. Di prinsipnya adalah fit the job to the man ya. Sesuaikan pekerjaan dengan manusia. Jadi pekerjaan yang menyesuaikan manusia, bukan manusia yang menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan. Ini contohnya barangkali ya. Nih. Ini dari segi kaidah ergonomi ini sudah tidak pas ya. Tidak pas. Ya. Posisi bekerja tidak baik ya. Kemudian ini contoh lagi ya. Bagaimana dia ini misalnya meratakan daging dalam penampungan. Nah, posisi kerjanya ini sudah ini ya. Resiko kerjanya untuk terjatuh itu sangat tinggi. Nah, ini tidak ergonomik. Ya. Disesuaikanlah kondisi kerja dengan keterbatasan manusia. Jangan manusia yang dipaksa menyesuaikan dengan kondisi kerja. Nah, itu prinsip ergonomi ya. Jadi, dalam merancang stasiun kerja itu diperhatikan konsep ergonominya ya.
Atau seperti ini ya, mendongak ke atas ya. Ini nanti yang kena leher, tangan, dan lain-lain ya. Pekerjaan ini mungkin kalau sekali tidak masalah, tapi karena pekerjaannya berulang-ulang dan dalam waktu yang lama, akan jadi masalah nantinya. Kemudian terkait dengan display ya. Display. Nah, diperhatikan juga bahwasanya posisi bekerja itu memungkinkan operator untuk melihat display secara jelas ya. Ini contoh-contoh display ya. Ini biasanya display yang ada di produksi ya. Menggambarkan sekarang produk mana yang sedang dibuat, berapa target, dan lain-lain ya. Ini contoh saja. Atau display terkait dengan safety ya. Itu harus diperhatikan ya, diperhatikan pada saat merancang stasiun kerja. Ya. Display. Kemudian lingkungan fisik ya. Temperatur ya. Biasanya dari ini ya, temperatur yang ideal dalam bekerja itu kisaran 24 sampai 27 derajat Celcius ya. Kemudian masalah sirkulasi udara ya. Jangan biarkan tempat kerja itu pengap ya. Jadi sirkulasi udaranya tidak ini ya. Harus diperhatikan. Masalah kebisingan ya. Yang namanya bekerja di industri dengan mesin itu pasti menemui yang namanya kebisingan. Nah, standar bising, standar suara ya, suara yang dapat diterima telinga manusia nih 85 desibel. Ya. 85 desibel. Ya. Kemudian pencahayaan. Ya, karena ini akan berpengaruh terhadap mata. Pencahayanya harus cukup ya, harus cukup. Nah, jadi prinsip-prinsip ergonomi ini banyak sekali dipakai dalam merancang stasiun kerja. Oke, nah sekarang kita akan coba ya menghitung ya atau merancang stasiun kerja. Yang pertama itu yang akan kita lihat adalah kebutuhan luas lantai. Berapa luas yang dibutuhkan untuk merancang sebuah stasiun kerja? Yang pertama yang ini, yang tiga ini ya, yang paling yang paling utama? Pertama luas mesin. Yang kedua adalah area operator. Yang ketiga adalah area bahan. Ya. Ya. Ini contoh ya. Ini contoh di gambar ini. Prosesnya ada 3. Ya. Ini karena berdekatan. Ini proses 1 ada bahan baku dikerjakan, selesai dimasukkan ke dalam box ya. Nah, selesai produk 1 itu ke proses kedua. Di proses 1 yang sudah selesai itu dia adalah finish good bagi proses 1 dan bahan baku bagi proses kedua dan seterusnya. Ya, hasil proses 2 itu adalah bahan baku bagi proses 2, 3, tapi itu adalah finish good untuk proses kedua. Dan sampai terakhir pada proses terakhir selesai dikemas atau proses terakhir yang menyatakan bahwasanya produk itu siap dikirim ke konsumen. Nah, itu disebut dengan finish good secara keseluruhan. Jadi dalam merancang kebutuhan luas lantai kita harus tentukan yang pertama adalah luas mesin. Berarti kita harus tentukan dimensi ya, dimensi panjang kali lebar ya. Kemudian area operator ya, area operator berarti area operator bekerja ya. Berarti panjang kali lebar juga ya. Kemudian raw material panjang kali lebar. Jadi dalam menentukan luas lantai itu yang paling dibutuhkan adalah ukuran panjang kali lebar ya. Tinggi itu menyesuaikan dengan dimensi tinggi bangunan ya. Ingat ini mesin ya. Ini operator ya, khusus operator, kemudian bahan baku.
Nah, kemudian tambahan selain yang 3 tadi, kita juga harus menentukan berapa area yang dibutuhkan untuk gang. Ya. Kemudian area untuk peralatan pemindahan. Kemudian akses ke perawatan mesin atau alat, dan lain-lain. Terakhir baru kita berikan yang namanya allowance, ya, atau kelonggaran. Nah, biasanya allowance ini diberikan lebih kurang 150% dari luas. Ya, 150% dari luas. Oke, ini contoh ya. Nah, ini mungkin gambar ini sudah familiar bagi Anda ya. Semester kemarin sudah dipraktekkan bagaimana cara kerjanya. Ya. Ini adalah mesin ya, peralatan untuk mengeluarkan bahan baku. Ya. Bahan bakunya di sini adalah ini. Ya, ini bahan baku nih. Nah, ya, bahan bakunya adalah sabun yang masih dalam tabung. Jadi sabun ini dikeluarkan dengan menggunakan alat ini, mesin pumping ya. Ya. Kemudian ya, bahan baku ini selesai, kemudian ditaruh ya, ditaruh. Ya. Nah, kita akan coba ya. Ya, menghitung luas lantai untuk, berarti ini stasiun kerja. Ya. Kemarin namanya apa ya? Extruding ya, extruding. Berapa luas yang dibutuhkan untuk stasiun kerja extruding? Tahap pertama kita tentukan dulu dimensi dari mesin. Ya, mesin. Berapa dimensi? Dimensi ini adalah panjang, ada lebar. Panjang dan lebar. Ya. Panjang dan lebar. Ya. Nah, misalkan ini panjang mesinnya adalah 150 cm atau 1,5 meter. Lebarnya 50 cm. Ini misal ya. Kemudian untuk operator itu butuh ruang, itu misalnya operator ini 50 cm kali 50 cm. Kemudian bahan baku. Bahan baku yang ini ya. Yang ini. Nah, ini bahan baku ini. Nah, ini panjangnya misalnya sama 1,5 150 cm kali 50 cm. Kemudian gang ya, gang berarti nanti untuk lewatnya yang nomor 5 ya, peralatan pemindahan. Kita anggap nanti peralatan pemindahannya adalah troli saja ya, troli. Ya. Ya. Misalkan peralatan pemindahan ini ukurannya, troli ini ukurannya misalnya 60 cm kali 40 cm. Ya. Maka gang untuk peralatan pemindahan itu kita buat lebih besar dari peralatan pemindahan ya. Di lebar gangnya itu untuk orang lewat, dan ini misalnya kita buat lebarnya ini ya 100 cm. Kemudian akses ke perawatan dan lain-lain. Kemudian allowance 150% misalnya. Tetapkan. Nah, kita sudah dapat dimensi ya, dimensi. Ya. Dimensi sudah ya. Jadi yang pertama itu adalah dimensi. Tahap kedua, kita coba gambarkan ya. Kita coba gambarkan ya. Misalnya mesin. Berarti mesin panjangnya ini 150 cm. Lebarnya 50.
Mesin ini ya. Dan ingat, di sini ada kompresor. Ya. Kompresor itu juga rangkaian dari mesin extruding. Jadi mesti diperhitungkan juga. Ya. Ya. Berarti untuk kompresor itu kita ukur juga dimensinya. Misalkan aja nih. Panjangnya 1 meter, lebarnya 30 cm ya. Misalnya kompresor ini ya, ukurannya ya 100 kali 30 cm ya. Nah, sekarang yang untuk nomor 1 mesin extruding ini sudah selesai dimensinya. Sekarang kompresor. Kalau dengan kondisi yang ada saat ini, kompresor kita taruh di belakang. Ya. Nah, kemudian di gambar itu kita berikan jarak. Ya, di jarak. Jadi, kalau misalnya ini 100 kali 30, kita beri jarak untuk kompresor. Ya, ini 100, ini 30. Ya. Nah, berapa jarak yang kita berikan ya? Misalnya ini jaraknya adalah 20 cm ya, cm. Ya. Oke. Nah, sudah ya. Kemudian yang kedua operator. Operator tadi ini 50 kali 50. Berarti operator posisinya di sini. Ingat operator ini sedekat mungkin dengan mesin ya. Berarti ini 50 ya. Ya. Dan operator dia itu ada area dia jalan ya. Jadi mungkin jalan ke samping sini ya. Nah, berarti ini jadi area operator ini. Ya, jadi yang di sini nah ini area operator. Sama dengan panjang mesin. Oke. Selanjutnya adalah bahan baku ya. Bahan bakunya dalam bentuk tabung seperti ini, dalam kotak seperti ini. Ya, dalam kotak. Nih. Nah, berarti panjangnya tadi adalah apa tadi ya? 150 kali 50. Nah, ingat bahwasanya prinsipnya tadi bahan baku mesin produk jadi itu diletakkan di area jangkauan operator. Jadi bisa saja ini kita posisikan bahan bakunya ini di sini, misalnya melintang. Nah, seperti itu. Jadi 150 ini 50. Ya. 50. Ya. Oke. Kemudian ya, yang selanjutnya setelah operator selesai mengeluarkan, maka produknya akan diletakkan ya. Ya. Prinsipnya jangan letakkan bahan yang sudah selesai di mesin. Jadi misalnya ditaruh di sini ya, di area ini ya, jangan ya. Nah, mungkin dibuatkan misalnya kan meja di sini ya. Meja atau penempatan yang lebih bagus. Jadi selesai ini dikeluarkan, maka misalnya taruh di sebelah sini. Misalnya ukurannya mungkin 50 kali 50 saja. 50 kali 50. Ya. Oke. WIP-nya ada enggak? WIP, work in process. Enggak ada ya? Tidak ada. Ya. Ya. Kemudian gang. Peralatan pemindahan. Akses perawatan. Nah, misalnya akses ke perawatan mesin. Nah, ini dari tadi kita sudah kasih jarak ya, misalnya antar mesin. Ya. Kemudian misalnya peralatan pemindahnya misalnya nanti di sebelah sini, ya, sebelah sini. Ya. Sebelah sini. Nah, misalnya tadi peralatannya lebarnya berapa? 100 ya. Berarti akses ke sebelah sini. Ya, kalau digambar di sebelah sini. Gang ya, gang mungkin lebarnya adalah 100 cm.
Nah, kita sudah selesai ya. Sudah selesai menggambarkan ya. Menggambarkan untuk stasiun kerja secara sederhana. Jadi kalau Anda nanti mungkin silakan dibuat dengan yang lebih rapi ya. Dengan pakai alat penggaris ya. Kalau perlu mungkin Anda sudah belajar AutoCAD ya, silakan ya digambarkan. Gambarkan dengan baik ya. Nah, sekarang kita mau menghitung berapa nih kebutuhan untuk keseluruhan. Jadi kita jumlahkan ya. Mulai yang pertama itu dari mesin ya. Mesin. Ini mesin. Mesin tadi ada 2 ya, kompresornya ya. Kemudian operator, kemudian bahan baku, produk jadi, gang ya. Dan lain-lain kalau memang dibutuhkan ya. Misal ini contoh ya. Kalau kita hitung ya ke sini ya. Ini 50 ya. Ini 50, yang ini 50, 50, 50 ya. Berarti ini 150. Ya. 150 cm. Kemudian panjang ya. Ini panjang tadi 150 ya. Ya. Kemudian di sini ya. Mungkin ada jarak ya antara ini ya, atau misalnya kita anggap tidak ada jarak terdekat ya. Berarti ini 150, ini 50, ini juga 50, berarti 250 ya. Berarti stasiun kerja kita itu luas area yang dibutuhkannya adalah ke sini. Lebarnya tadi adalah 250 ya. Panjang ya. 250, sementara lebarnya adalah 150. Area yang dibutuhkan. Area yang dibutuhkan. Kemudian, area yang dibutuhkan ini berarti kalau kita gambarkan dalam gambar tunggal, luas area berarti ini 250, ini 150. Nah, kemudian kalau ini kita kalikan ya 10 ya, 30.000 cm bujur sangkar ya. Ya. Kalau kita jadikan meter berarti 1,5 kali 250 ya. 250 kali 150. Jadi 250 kali 150 sama dengan 375 ya. 375 ya. Di 3,75 meter ya. Berarti luas yang dibutuhkan adalah 375 meter bujur sangkar. Nah, tahap terakhir, jangan lupa yang ini tadi, allowance. Nah, allowance kalau kita berikan misalnya 150% ya, berarti 150% kali 3,75 sama dengan 5,425 meter. Nah, kira-kira seperti itu. Luas area kerja yang dibutuhkan. Nah, ditambah nanti gangnya di sini ya. Gang. Jadi di sini 275 luasnya tambah gang 100 untuk pemindahan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Contoh merancang stasiun kerja. Ya. Ada juga orang menyebutnya stasiun kerja mandiri. Oke. Saya kira tidak terlalu susah ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita selesai merancang stasiun kerja, tahap selanjutnya adalah departemen. Ingat, tadi kumpulan beberapa mesin yang sejenis, fungsi yang sama, itu yang disebut dengan departemen. Ya. Tadi misalnya satu
stasiun kerja tadi ukurannya tadi apa misalnya tadi 150 kali 250 misalnya. Nah, kemudian ternyata kita butuh banyak mesin untuk struding ya. Misalnya mesinnya 2. Ya, 2 yang sejenis yang sama dengan hitung-hitungan yang sama ya. Nah, ini yang disebut dengan satu departemen ya. Satu departemen. Nah, cara menyusun mesin ya ini tergantung kondisi pada saat itu ya. Ada yang seperti ini ya, ada beberapa ya, selanjutnya akan kita bahas ya. Atau mungkin mesinnya 4, stasiun kerja mandirinya 4 ya. Atau 4-nya boleh disusun ini ya. Nah, ini departemen namanya ya. Nah, ini pola-pola penyusunan mesin ya di dalam satu departemen. Nah, yang pertama ini pola A ya. Ini namanya pola garis lurus ya. Pola garis lurus ya. Ini umum terjadi ya. Biasanya kalau di industri agro ya, pola lurus ya. Pola lurus. Biasanya ini yang menggunakan konveyor ya. Kemudian untuk proses produksi yang sederhana ya, singkat ya, dan jarak perpindahnya pendek ya. Cuman konsekuensinya adalah luas yang dibutuhkan lebih besar ya. Kemudian ada polanya yang disebut dengan yang seperti nomor B ya. B, back to back ya, back to back. Back to back. Jadi mesin saling, yang ini mesin ya, ini mesin. Ya, ini operator. Jadi mesinnya yang saling berhadapan. Sementara aliran bahannya itu di depan, gangnya di depan. Ya, ini. Jadi operator saling berhadapan. Dan ini end to end nih namanya. Nah, ini operatornya saling membelakangi. Ya. Mesinnya di depan. Ya. Ya. Bukan end to end ya. Front to front ya. Front to front. Kemudian ada yang polanya yang seperti ini, lingkaran ya, atau disebut juga sirkular. Ya, sirkular. Atau yang ini kayak gini ya. Ini odd ya, odd angle. Jadi tidak terlalu jelas polanya seperti apa disebut dengan odd. Nah, masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan ya. Jadi tergantung kondisi. Nah, silakan nanti Anda cari ya apa kurangannya apa kelebihannya. Kalau tadi sudah ya, kalau ini luas ya, kalau ini mungkin kalau mesinnya banyak ini luas dimensi yang dibutuhkan tidak terlalu luas ya keseluruhan, tapi mungkin rentan terjadi mungkin tumbukan atau benturan ya. Kalau ini mungkin tidak ya. Nah, ini ya. Ini pola penyusunan di departemen. Ya, misalkan tadi kita sudah contohkan yang apa? Yang contoh soal tadi ya. Tadi kita ini ya. Misalnya tadi kalau tidak salah itu panjangnya adalah berapa tadi ya? 250 kalau nggak salah. 250 cm, lebarnya 150,
Kemudian di sini ada gang ya. Ada gang seluas 100 cm ya, untuk lewat peralatan pemindahan. Kemudian karena kita ada mesinnya 2 ya, satu lagi kita taruh di sebelah sini misalnya. Ukurannya sama, 250 kali 150. Berapa luas area yang dibutuhkan untuk departemen ini? Berarti jumlahkan yang 1 tambah 2 ditambah dengan gangnya. Ya. Kemudian misalnya mesinnya 3 ya. Nah, di mana mau kita taruh satu lagi ya? Misalnya di sini misalnya. Derek 3 boleh juga, atau di sini. Sini ya. Ini gang lagi ini ya. Atau tidak seperti ini ya. Misalnya di sini ya. Ya. Jadi mana yang meminimumkan lah ya, minimumkan. Biasanya yang meminimumkan ruang. Tapi kalau minimum ruang biasanya kemungkinan benturannya sering ya. Nah, yang terakhir adalah soft floor ya, soft floor. Jadi yang pertama tadi adalah stasiun kerja, kemudian departemen, kumpulan dari departemen. Tadi ada pemotongan, ada apa tadi? Ada extruding ya. Ditambah lagi dengan stasiun kerja yang lain, misalnya departemen stamping ya, departemen packaging. Nah, kumpulannya semuanya disebut dengan soft floor, lantai produksi. Nah, lantai produksi ini yang disebut dengan dapurnya industri ya. Di sanalah produksi dikerjakan. Mulai dia diolah dari bahan baku sampai keluar produk jadi. Jadi dari raw material ya, masuk ke soft floor, keluarnya nanti tadi adalah finished good yang sudah siap dikirim ke konsumen atau finished good ini ke gudang. Oke, gudang. Nah, kira-kira seperti itu ya. Urutan penyusunan dalam merancang sebuah penataan fasilitas produksi. Nah, yang kita contohkan tadi itu masih konsep sederhana ya, masih konsep sederhana mesin ya. Nah, nanti kita belum lagi mempertimbangkan di sana faktor-faktor lain ya. Misalnya faktor untuk scrap ya, sisa-sisa ya, itu belum kita pertimbangkan ya. Kemudian faktor peralatan tambahan ya. Nah, pada prinsipnya perancangan yang baik itu adalah dapat mengakomodir semuanya dan pekerjanya dapat menghasilkan produk dengan produktivitas yang tinggi ya. Sebagaimana kita pelajari di perkuliahan pertemuan sebelumnya. Oke, baik. Nah, ini yang terakhir ini latihan ya. Bukan tugas ya, latihan. Silakan Anda kerjakan ya. Coba Anda hitung ya, berapa kebutuhan lantai. Kebutuhan lantai dari stasiun kerja stamping ya. Stamping ini Anda sudah lihat juga cara kerjanya ketika praktikum semester sebelumnya. Jadi ini anggap lebarnya panjangnya ini 50 cm ya. Ini lebarnya sama 50 ya. Kemudian silakan Anda atur pemosisian bahan bakunya di mana. Ingat, bahan bakunya diusahakan tidak diletakkan di mesin ya. Kalau semester kemarin Anda melihat diletakkan mesin itu sebenarnya kurang bagus ya. Kemudian ingat, ini juga tersambung dengan kompresor ya, kompresor ya. Kemudian selanjutnya kira-kira ya, kalau misalnya mesin ini butuh agak 3 buah, ini gangnya gimana, proses penyusunannya gimana ya. Jadi yang Anda bikin adalah yang pertama adalah desain ya, desain ini berarti gambar ya, desain stasiun kerja. Kemudian yang kedua desain departemen ya, departemen. Jumlah mesinnya silakan Anda
asumsikan sendiri ya. Nah, kira-kira seperti itu ya, untuk latihan ya. Ini latihan ya. Silakan Anda kerjakan ya. Ini bukan tugas yang mesti dikumpulkan. Untuk menambah ya, mengapakan Anda ya dalam mengerjakan penataan fasilitas. Baik, itu saja barangkali untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.